Sebelumnya di Be a Champion. Kalian telah tertipu. Aku masih punya 2 permainan lagi, Warrior. Kalian yakin bisa menyelesaikannya hanya dengan 4 orang? Aku siap bertaruh. Jika kalian bisa lolos sampai permainan terakhirku, aku akan menyerahkan diri. Namun jika tidak, maka kalian yang akan menerima akibatnya. Para warrior, tinggal 2 permainan lagi. Ingat strategi yang telah kita susun. Kita pasti bisa menangkap bandit itu. Hanya tersisa 4 warrior terbaik yang mampu bertahan hingga titik ini. Mereka telah melewati tekanan dan kehilangan. Di titik ini, setiap keputusan bukan sekadar pilihan, tapi juga keberanian untuk mengambil resiko terbesar. Selamat datang di game kelima, Russian Roulette Trivia, di mana keberanian diuji dan nasib ditentukan oleh pilihan. Para warriors, perjalanan kalian sampai sejauh ini sungguh luar biasa. Namun, bandit yang penuh dendam masih mengintai kalian. Karena itu, persiapkan diri kalian. Apa kalian siap untuk menerima tantangan selanjutnya? Siap! Kalau begitu, silakan ke arena pertandingan. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian berangkat, saya akan memberikan rencana. Rencana ini sebagai bentuk proteksi bagi kalian. Gunakan sebaiknya. Selamat berjuang. Permainan ini menggunakan 10 amplop soal yang masing-masing memiliki tema berbeda terkait keuangan negara. Pemilihan warrior dilakukan melalui roulette revolver. Setelah warrior terpilih, warrior memilih angka tema, kemudian algojo akan menampilkan tema soal. Warrior hanya dapat melihat tema soal tanpa mengetahui isi pertanyaannya. Warrior memiliki 2 pilihan, menjawab sendiri atau melempar soal kepada warrior lain. Warrior lain penerima lemparan soal tema dapat menggunakan badge sheriff untuk mengembalikan ke warrior semula. Aturan poin. Jika menjawab sendiri dan benar, akan mendapatkan 10 poin. Jika salah, minus 10 poin. Jika diberikan ke warrior lawan, apabila lawan menerima dan jawabannya benar, maka plus 15 poin. Jika salah, minus 15 poin. Jika lawan menolak atau dengan menggunakan badge sheriff, maka soal kembali ke pemilih. Jika pemilih menjawab benar, maka plus 15 poin. Jika salah, minus 30 poin. 2 warrior yang memiliki poin teratas akan memasuki babak final. Masih ada 4 warrior yang bernyali sampai di tantangan kelima. Kita lihat siapa yang akan lolos. Warrior Lukman.
Saya pilih amplop nomor 3. Saya jawab sendiri. Mekanisme pencadangan belanja kementerian atau lembaga sebesar 5% yang diblokir sementara pada pagu belanja KL untuk mengantisipasi ketidakpastian dan meningkatkan fleksibilitas APBN disebut Sirup, Pak. Jawaban salah. Nah, ketika momen itu saya shock dan masih belum cukup mengatur strategi. Jadi waktu itu ya saya ingin melihat dulu tipe soalnya seperti apa sih. Jadi walaupun itu bidang pembiayaan yang mungkin saya tidak kuasai, saya coba untuk jawab sendiri. Namun ternyata soalnya di luar dugaan dan akhirnya jawaban saya bahkan saya tidak bisa jawaban saya salah. Ya saya cukup agak malu juga. Warrior Muklis. Saya pilih nomor 7. Saya lempar ke Warrior Ayo. formula penentuan besaran DAU, salah satunya menggunakan celah fiskal atau fiscal gap yang dihitung berdasarkan Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan potensi pendapatan daerah. Jawaban benar. Nah, ini nih, kan saya sama Warrior Muklis tuh hadap-hadapan ya. Jadi saya kadang bingung menatap kemana. Jadi ya sering banget lah kontak mata dengan Warrior Muklis. Kebetulan dia dapat soal, saya nggak sengaja kontak mata sama dia. Dia langsung lempar ke saya. Jadi yang kayak ya udah deh, ya mau dilempar lagi nanti kalau salah dia pakai proteksi, saya yang kena lagi. Jadi ya udah saya coba jawab. Syukurnya saya bisa jawab. Warrior Muklis. Saya pilih nomor 1. Saya jawab. dalam arsitektur pajak minimum global. Mekanisme yang memberikan hak pertama kepada Indonesia untuk memungut selisih pajak jika tarif efektif entitas di dalam negeri di bawah 15% disebut Global Minimum Tax. Jawaban salah. Aduh, salah kan? Warrior, ayo. Saya pilih nomor 6. Saya lempar ke Warrior Ayo. Saya jawab. salah satu insentif fiskal strategis yang dipastikan berlanjut hingga tahun 2029 adalah tarif PPh final bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
sebagai bagian dari fungsi APBN sebagai peredam guncangan atau shock absorber. Berapa tarif PPH final yang dimaksud? Setengah persen. Jawabannya adalah jawaban benar. Bener kan? Ini tahu kalau soal ini mah gampang. Warrior Lukman. Saya pilih amplop nomor 5. Saya jawab sendiri. Belanja negara yang bersifat blok grant dan fleksibel penggunaannya sesuai prioritas daerah disebut Mas, Anda tidak menjawab. Jawaban salah. Jawabannya adalah nah, pada saat pertanyaan anggaran, waktu itu saya menduga pertanyaan terkait dengan APBN dan anggaran terkait anggaran dan APBN. Namun ketika membaca soalnya, karena memang durasinya sangat cepat, jadi saya tidak sempat membaca ulang soalnya. Waktu itu saya jadinya terfokus ke bagian belanja daerah, padahal di situ ada klausul belanja negara, sehingga waktu itu saya kebingungan belanja daerah itu bagaimana, sehingga tidak terpikirkan bahwa jawaban itulah terkait dengan yang belanja negara, seperti itu, sehingga saya tidak bisa menjawab. Warrior Arif. Saya pilih nomor 2. Saya pilih Lepak. Warrior Lukman. Gua lagi. Saya jawab. pada awal tahun 2026. Perubahan kerangka fiskal yang menyebabkan dividen BUMN tidak lagi tercatat sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, tetapi dikelola langsung oleh Danantara sehingga merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dan memicu permintaan klarifikasi dari lembaga pemeringkat internasional. Apa lembaga pemeringkat internasional yang dimaksud? Anda tidak menjawab, jawaban salah. Jawabannya adalah Kayak pernah baca loh, apa ya? Warrior
Muklis. Yah, kok dapat lagi sih? Kita pilih amplop nomor 9. Saya jawab. Perubahan struktur hukum perusahaan dari organisasi berbasis keanggotaan atau mutual menjadi perusahaan perseroan atau PT yang dimiliki oleh pemegang saham yang saat ini sedang dikaji untuk diterapkan pada Bursa Efek Indonesia disebut Anda tidak menjawab. Jawaban salah. Jawabannya adalah Ketika salah menjawab pasti kecewa, kesel, karena sebenarnya saya salah karena satu kata pun nggak terucap. Jadi kayak ngeblank, nggak tahu itu mau jawab apa sampai dengan waktu habis. Jadi ya udah nggak ada satupun yang keluar. Jadi hasil pikirannya nggak keluar gitu. Warrior Arif. Saya pilih nomor 10. Lempar. Warrior Lukman. Saya gunakan protection share. Serahkan protection Anda. Saya gunakan protection saya. Serahkan protection Anda. dalam proses penilaian BMN untuk tujuan pemanfaatan. Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar wajar terdiri atas 3 pendekatan utama, yaitu Pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan harga perolehan. Jawabannya adalah jawaban benar. Soal ini soal terkait dengan penilaian. Di situ sebenarnya saya sedikit yakin saya bisa menjawab, dan soal itu keluar di sisa-sisa soal terakhir. Jadi saya menggunakan strategi saya di mana apabila saya lempar protection, kemudian Pak Arif melempar ke saya lagi, itu akan menambah skor apabila saya menjawab. Jadi waktu itu karena saya sedikit yakin saya bisa menjawab, jadi saya langsung pakai protection agar Pak Arif bisa melempar lagi ke saya, dan itu benar terjadi. Pak Arif melempar ke saya, dan beruntungnya saya juga, alhamdulillah saya bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan strategi saya. Warrior Muklis. Ini amplop nomor 8. Saya lempar ke Warrior Lukman.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 PMK.06 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara, jangka waktu maksimal untuk skema kerjasama pemanfaatan atau KSP dan bangun guna serah atau bangun serah guna ditetapkan selama titik-titik tahun dengan ketentuan titik-titik perpanjangan untuk skema BGS atau BSG. Selama 3 tahun dengan ketentuan 1 kali perpanjangan untuk skema BGS dan BSG. Jawabannya adalah jawaban salah. Memang di babak ini banyak sekali rekan-rekan saya yang melempar ke saya. Mungkin saya pikir saya mungkin adalah lawan terberat mereka apabila saya lanjut ke babak berikutnya. Dan di babak ini juga lawan-lawan sudah tahu kelemahan saya di bidang-bidang apa yang saya lemah dan tidak tahu. Jadi ketika lawan-lawan mendapatkan bidang yang kebetulan saya lemah di bidang tersebut, mereka langsung melempar ke saya dan diharapkan saya tidak bisa menjawab soal-soal tersebut. Pertanyaan terakhir. Warrior Lukman. Saya jawab. Kebijakan perbatasan Uni Eropa yang mulai berlaku penuh pada Januari 2026 dan mewajibkan importir membeli sertifikat atas emisi karbon yang terkandung dalam produk ekspor disebut Carbon protection. Jawabannya adalah jawaban salah. Dan kini perolehan poin telah ditampilkan. Dari 4 warrior terbaik, hanya 2 yang mampu bertahan dan melangkah lebih jauh. Warrior Ayot dan Warrior Arif. 1 langkah lagi menuju puncak. Siapakah yang akan menjadi yang terakhir bertahan? Jawabannya ada di babak final. Game yang kelima ini menurut saya memang sangat butuh strategi ya, dan juga memang benar-benar nggak bisa ditebak gitu, apakah soalnya akan susah, apa soalnya akan mudah, karena saya melempar soal juga kepada warrior lain dan ternyata soalnya mudah banget, saya pun bisa jawabnya, jadi ada rasa penyesalan di situ. Tapi ketika pun misalnya saya menerima soal, saya juga ragu nih mau jawab atau mau enggak ya, karena benar-benar nggak tahu kan isi soalnya itu apa. Baik, untuk teman-teman kelas di 7 Audit Blended Learning, teman-teman di kantor, dan juga warrior-warrior yang sudah berjuang bersama-sama di sini, mohon dukungannya. Semoga saya sebagai warrior perempuan satu-satunya bisa bertahan sampai akhir, dan juga mengalahkan warrior Arif yang super overpower. Terus terang, Warrior Ayot, menurut saya dirimu adalah kuda hitam. Di awal tidak terprediksi sama sekali, ternyata GG. Terima kasih pada istri saya, anak-anak saya, istri yang selalu komat kamit, katanya sambil kerja komat kamit doain saya di sini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman di kantor, Bus Mantap Bati yang selalu ikhlas dan mendukung saya.